Halo kaum intelektual sekalian. Guys, apakah presiden kita, Presiden Pak Prabowo itu seorang GUI? Apakah Pak Teddy atau Seskap Teddy seorang GUI? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi warga Konoha itu ya selalu menggosipkan Pak Prabowo dengan Mr. Teddy. Ada gosip-gosip seperti itu ya di Konoha ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Kemudian selain itu, kita itu biasanya nggak peduli dengan politik. Warga Konoha itu kalau ngomong politik, oh jangan ngomong politik lah, ya nggak boleh ngomong politik. Ya, kita ngomong yang lain aja. Kita nggak ada urusan dengan politik. Guys, sebenci-bencinya Anda dengan politik, sebenci-bencinya Anda dengan politisi, suka nggak suka, yang mengatur Anda itu adalah politisi. Boleh dikatakan bahwa politisi itu lebih berpengaruh daripada agama. Lah, kok gitu? Apa alasannya? Nanti akan saya jelaskan. Karena banyak keputusan yang kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh politik. Undang-undang perkawinan kita diatur oleh politik kan. Kemudian ya semuanya pajak ya, kemudian harga-harga. Jadi kalau kita nggak bahas politik, ya kita yang rugi gitu. Suka nggak suka kita harus peduli dengan politik gitu. Ya di Konoha itu ada orang yang lebih peduli dengan agama dengan politik. Padahal yang ngatur agama itu ya politik. Yang bikin undang-undang agama itu siapa? Ya politik kan. Politisi kan yang bikin SKB 2 menteri gitu ya. Yang bikin undang-undang itu siapa? Politisi gitu. Jadi sebenci-bencinya Anda dengan politik, ya, Anda harus diatur dengan politik. Undang-undang yang bikin politisi gitu. Jadi yang saya maksud itu ya kita harus peduli dengan politik supaya apa? Supaya iklim politik di negara kita itu sehat. Bukan ikut-ikutan korupsi, bukan ikut-ikutan gosip. Enggak seperti itu ya. Kemudian selain itu ya, bagaimana dengan kasus yang belakangan ini viral di media sosial? Jadi ada tuh ya kasus perdebatan antara Seskap Teddy dengan mantan Wamen Pak Dino ya. Jadi Pak Dino mengatakan, Pak Presiden, sahabatku yang baik, lebih baik kunjungan ke luar negeri itu dikurangi. Lebih baik fokus pada dalam negeri, jangan ke luar negeri dulu ya, karena kita berhemat, biayanya membengkak dan sebagainya. Karena menurut data Pak Prabowo itu salah satu presiden paling banyak mengunjungi luar negeri. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang dikatakan oleh Pak Dino ini benar atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi, di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun, saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Apakah presiden kita itu adalah seorang GUI? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Kenapa warga Konoha itu atau orang Indonesia itu sangat peduli dengan kasus-kasus gosip gitu ya? Presiden digosipin seorang GUI gitu ya. Digosipin macam-macam lah gitu ya. Ya, digosipin ternyata mereka-mereka itu adalah GUI gitu ya. Tapi gini guys ya, dari sudut pandang antropologi ya, dari sudut pandang sejarah, warga Konoha itu dalam berevolusi itu terlambat. Ya, kita itu terlambat. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa, negara-negara maju, kita terlambat. Kita lebih fokus ngurusin hal yang terlalu privasi gitu ya daripada urusan publik. Artinya gini, dulu waktu di zaman manusia purba, saya ngambil referensi atau data dari zaman manusia purba ya. Jadi waktu manusia berevolusi, zaman manusia purba masih berkelompok-kelompok ya. Mereka tinggal di shelter gitu ya, di gua gitu ya. Dan tidak ada privasi. Mohon maaf ya. Ya ketika melakukan apapun ya mereka lihat sendiri gitu. Apakah mereka jijik, marah apa semacam gitu? Enggak. Karena itu hal yang biasa. Mereka tinggal di gua, mereka melakukan apapun ya pasti dilihat gitu ya. Mau berantem kayak, mau gebukan kayak, mau begituan kayak, kelihatan semuanya. Kan satu gua kan.
Ya, nggak mungkin mereka pergi jauh gitu ya, 10 kilometer untuk melakukan yang begitu-begitu, nggak mungkin kan. Pasti deket dong ya. Mungkin jarak-jarak 5 meter atau 10 meter gitu. Tapi kelihatan ya. Jadi berdasarkan studi penelitian dari para ilmuwan ya, kalau mereka melakukan yang begituan ya, ketika kita berkelompok dulu ya, manusia purba, paling jauh 15 meter gitu. Tapi kelihatan gitu, 15 meter kan kelihatan kalau mereka melakukan begituan gitu. Nah, evolusi warga Konoha itu terlambat. Kita fokus di situ gitu, karena kita sering melihat seperti itu ya, kita menganggap bahwa itu menyenangkan gitu ya, mengurusi privasi orang lain untuk menyenangkan. Kita itu terlambat evolusi. Sementara negara-negara maju itu nggak seperti itu lagi ya. Di Amerika misalnya, Donald Trump itu tukang kawin, berapa kali kawin, nggak ada yang peduli, emang nggak ada yang peduli gitu ngurusin masalah privasi, nggak ada. Di negara maju nggak ada tuh ya, pemimpin tuh nggak diurusin masalah privasi, masalah publik yang diurusin ya. Jadi bagaimana dengan Trump dan Mr. Teddy gitu? Apakah mereka gui? Sebenarnya itu bukan urusan kita, itu urusan privasi. Yang kita urusi adalah masalah publik ya. Jadi jangan fokus masalah privasi, jangan fokus. Itu urusan mereka mau ngapain kayak ya, bukan urusan kita ya. Mau amandel kayak mau ngajarin masalah ya. Ya jadi itu urusan mereka gitu ya. Mau sakit pinggang kayak ya itu urusan mereka ya, bukan urusan kita. Yang kita urusi itu adalah masalah publik. Jadi gini guys, kenapa Pak Prabowo itu sering ke luar negeri? Apa alasannya? Ada yang mengatakan untuk menggait investor, ada yang mengatakan untuk merayu investor, ada yang mengatakan supaya banyak lowongan kerja di Konoha gitu ya, banyak investor dari luar tertarik gitu. Guys, menurut saya pribadi ini cara-cara lama. Ya tujuannya emang benar ya, nyari investor. Tapi gini, sejago-jagonya Pak Prabowo menggombal gitu ya, menggombal para investor. Apakah investor akan tertarik dengan Konoha? Enggak. Kenapa? Investor itu bukan orang bodoh. Investor itu tertarik dengan suatu negara itu, yang paling berpengaruh itu adalah kejujuran masyarakatnya, karyawannya, jujur nggak gitu. Apakah karyawannya bisa memisahkan antara privasi dengan urusan publik gitu? Apakah mereka bisa memisahkan urusan agama dengan urusan publik gitu? Apakah ketika mereka kerja itu bawa-bawa agama gitu? Apakah ketika mereka kerja itu melakukan ritual agama gitu? Itu yang difokuskan oleh para investor. Ya, sejago-jagonya Pak Prabowo merayu semua investor di seluruh dunia bawa ke Konoha, lalu mereka melihat Konoha, ternyata begitu ya, masyarakatnya kurang jujur ya. Saya mengatakan masyarakat kita itu kurang jujur menurut data, bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Ya, menurut data dari Transparansi, Indeks Korupsi, kejujuran warga Konoha itu masih sangat rendah sekali. Kita tuh salah satu negara paling korup. Itu dulu yang dibenerin. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini bisa jadi negara maju kalau masyarakatnya tidak jujur. Nggak ada. Kejujuran dulu deh yang pertama gitu. Supaya apa? Supaya investor aman. Kenapa Jepang maju? Karena apa? Karena investor aman dan nyaman di sana. Ya. Mereka suka dengan sistem pemerintahannya gitu ya. Pemerintahannya nggak korup. Ya. Itu dulu yang dibenerin gitu ya. Seperti kasus-kasus Nadiem misalnya. Kasus Nadiem itu kan mencoreng nama baik Indonesia gitu. Ya, karena apa? Karena tidak terbukti gitu secara ilmiah dia bersalah. Nggak ada mens rea di sana, nggak ada. Saya bukan membela Pak Nadiem di sini ya. Pak Nadiem juga punya kesalahan kok ya. Apa kesalahan Pak Nadiem? Dia tidak pernah pergi ke kampus-kampus gitu ya. Jarang pergi ke sekolah gitu. Padahal kan dia Menteri Pendidikan. Harusnya dia kan turun langsung gitu ke lapangan gitu. Ya ngajar gitu ya. Harusnya seperti itu ya. Tapi ya Pak Nadiem punya kelemahan juga gitu ya. Saya tidak membela mati-matian Pak Nadiem ya. Artinya gini ya, negara kita itu mustahil jadi negara maju kalau negara kita itu tidak dipercaya oleh negara lain. Mustahil itu. Jepang bisa maju karena bisa dipercaya. Kenapa Jepang bisa dipercaya? Karena kejujuran, disiplin. Ya, ketika mereka korupsi, mereka langsung mengundurkan diri gitu. Nggak harus dipecat gitu. Kita gimana? Kita kan ngeyel, bangsa yang ngeyel. Nggak pernah introspeksi diri gitu. Gimana kita mau jadi negara maju kalau uh, kita nggak jujur ya. Kemudian ya selain itu, apakah Pak Prabowo ini sebenarnya sia-sia pergi ke luar negeri? Ada yang mengatakan sia-sia, ada yang mengatakan enggak, tergantung dukungan gitu ya.
pendukung Pak Prabowo mengatakan, "Oh, nggak jadi masalah." Yang nggak dukung Pak Prabowo mengatakan, "Oh, itu bermasalah besar," gitu. Jadi simpang siur ya beritanya, tergantung kepentingan. Jadi saya di sini nggak ada kepentingan. Gini guys, Pak Prabowo juga ada benarnya, ada salahnya gitu ya. Artinya gini, ya posisi ini Pak Prabowo salah gitu. Ngapain dia fokus ke luar negeri gitu. Ngapain? Fokus dalam negeri dulu gitu ya, baru ke luar negeri. Sama seperti China misalnya. China itu dipercaya oleh investor itu karena apa? Karena dipengaruhi oleh kejujuran masyarakatnya. Jadi masyarakatnya jujur dulu gitu ya. Baru apa? Baru investor senang gitu. Kemudian mereka memisahkan urusan privasi dengan pekerjaan gitu. Ya orang China itu saat bekerja mereka tidak sembahyang gitu ya. Bentar ya, aku mau sembahyang dulu ya. Nggak ada seperti itu. Ya setelah saya kerja baru mereka sembahyang. Boleh sembahyang. Jadi itu dulu yang diberesin gitu ya. Kenapa investor malas masuk ke Konoha itu? Karena kita tuh menggabungkan agama dengan pekerjaan gitu. Ya sehingga investor tuh malas masuk gitu. Ngapain saya masuk ke Konoha? Wong di sana masyarakatnya gabung-gabungin oh masalah pekerjaan dengan sembahyang gitu. Itu yang dikritik oleh investor. Tapi apakah Pak Prabowo menyadari itu? Kayaknya enggak. Yang ada di pikiran Pak Prabowo itu ya kita baik-baik aja gitu, nggak masalah gitu. Ya itu pikiran positif bagus ya, tapi terlalu positif juga salah. Harusnya ini dulu yang dibenahi Pak Prabowo gitu, kasus-kasus di Konoha, kasus intoleransi gitu, itu dulu yang dibenahi gitu. Kalau terlalu banyak kasus intoleransi di Konoha itu, apakah investor nyaman? Enggak nyaman. Kemudian demo gitu ya, para mafia-mafia demo, ya, ormas-ormas gitu ya. Harusnya ormas tuh dibubarkan semuanya gitu, nggak usah ada ormas. Ya cukup aparatur negara aja yang ngurus gitu ya. Diberesin semuanya gitu ya. Ya, lalu apakah saya menyalahkan pemerintah? Enggak. Semua kembali pada diri kita masing-masing. Kalau kita mau jadi negara maju itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Karena pejabat itu bersumber dari masyarakat. Yang milih pejabat itu adalah masyarakat kita, bukan jatuh dari langit gitu ya. Kemudian bagaimana dengan politik? Kenapa kita tuh membenci politik? Ya karena banyak orang korupsi, karena pemerintah kita itu jolim, karena pemerintah kita itu nggak beres, yang korupsi, gila-gilaan dan sebagainya. Sehingga kita nggak perlu dengan politik. Padahal politik itu sangat mempengaruhi kelangsungan hidup kita, sangat mempengaruhi nasib kita. Ya menikah aja diatur oleh undang-undang, ya kan? Kemudian cara kita beribadah juga diatur oleh undang-undang, ya, SKB 2 Menteri diatur oleh undang-undang, ya semuanya diatur oleh undang-undang. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita nggak boleh bahas politik? Boleh dong bahas politik asal jangan terlalu barbar gitu. Boleh dong, harga-harga ditentukan oleh politik juga gitu. Ya, jadi banyak keputusan-keputusan itu dipengaruhi oleh politik. Bahkan politik itu lebih berpengaruh daripada agama. Ya, yang bisa memanfaatkan agama itu politisi biasanya. Ya, makanya ada istilah politisasi agama atau politik identitas. Sama seperti kasus Pak Ahok dan Pak Anies. Ya, kenapa menggunakan agama demi kepentingan politik? Ya karena politik itu lebih berpengaruh daripada agama. Ya, karena politisi itu bisa mengatur pemuka agama. Ya karena pemuka agama itu mudah dikendalikan di Konoha, mudah dibayar gitu ya. Enggak semua tapi di sekolah ya. Tapi rata-rata seperti itu ya. Matanya ijo ngeliat duit. Ya yang ada apa ya negara kita kacau. Ini dulu yang dibenahi oleh Pak Prabowo gitu ya. Ngurusin tuh masalah intoleransi. Ya masalah-masalah yang ada di pondok pesantren diurusin semuanya itu dulu deh gitu ya. Kemudian masalah kejujuran ya harus ada kurikulum kejujuran gitu ya supaya apa supaya investor itu nyaman dan aman ya berinvestasi di Konoha gitu. Tapi kan Pak Prabowo nggak pernah berpikir sejauh ini. Jadi pendukung Pak Prabowo atau yang milih Pak Prabowo harus minta maaf dalam hal ini. Katanya mau berhemat tapi bolak-balik ke luar negeri. Dari Zoom juga kan bisa. Ya, kalau misalnya nih ya, katakanlah ya misalnya bertemu dengan Presiden A, Presiden B, bisa dari Zoom kok nggak usah harus ketemu juga gitu. Ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Karena gini ya, kenapa saya kritik pemerintahan Pak Prabowo? Karena rupiah sudah melemah gitu. Kalau pemerintah kita kuat, rupiah itu nggak bakal melemah. Itu tanda-tandanya. Ya, jadi please lah sama pendukung Pak Prabowo dan pendukung siapapun ya, jangan kutuk-kutukan ya. Kita harus netral gitu ya. Pak Jokowi ada salahnya, ada. Pak Jokowi ada benarnya, ada.
ya Pak Prabowo ada salahnya, ada. Pak Jokowi juga nggak selamanya benar gitu ya. Semua gitu ya. Pak SBY juga seperti ada salah benarnya gitu. Jadi jangan dipolitisasi gitu. Jangan mabok politik gitu ya. Mabok agama, mabok politik, jangan. Itu nggak bagus guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.